Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam Kejadian 6 ayat 12. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Nah, ada kata Allah menilik bumi itu. Nah, kata menilik berasal dari kata tilik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tilik yaitu penglihatan yang teliti, terutama penglihatan dengan mata batin. Jadi arti tilik atau menilik, melihat dengan sungguh-sungguh, mengamat-amati, mengawasi, memeriksa. Di sini kita melihat ada kata tilik. Jadi saat itu Allah menilik bumi dan sungguhlah rusak benar. Jadi di sini kita lihat bahwa Allah itu menilik bumi. Kejadian ini bukan hanya saja berlaku pada waktu itu, tapi kejadian ini juga berlaku saat ini, di mana Allah menilik bumi. Nah, kalau saat ini kurang lebih penduduk dunia atau bumi itu 7 miliar. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan 7 miliar itu ditilik atau dibesuk oleh Tuhan. Nah, jadi di sini kita melihat apa saja yang ditilik oleh Tuhan. Mazmur 33 ayat 14, dari tempat kediamannya ia menilik semua penduduk bumi. Nah, di sini dikatakan Allah menilik semua penduduk bumi. Semua di sini bukan hanya saja orang baik, tapi juga orang jahat yang ditilik oleh Tuhan. Jadi Allah tidak pandang bulu. Allah menilik, Allah melihat orang baik maupun orang jahat. Jadi firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan mengasihi semua penduduk bumi. Bahkan di dalam Matius 5 ayat 45 dikatakan, Bapamu yang di sorga menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang tidak benar. Di sini kita lihat bahwa Allah mengasihi penduduk dunia ini. Allah mengasihi kurang lebih 7 miliar orang yang ada di muka bumi ini. Dan di dalam Ayub pasal 7 ayat 17 sampai 18, apakah gerangan manusia sehingga kau anggap agung dan kau perhatikan dan kau datangi setiap pagi dan kau uji setiap saat. Jadi di sini kita melihat bahwa Allah mendatangi kita semua setiap pagi. Allah menilik, Allah membesuk kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan adanya pandemi ini, mungkin sebagian ada orang yang biasanya dibesuk oleh tim besuk gereja, itu tidak seperti dulu lagi. Kalau dulu lagi setiap minggu, sekarang karena dibatasi oleh keadaan yang ada, jadi bisa sebulan sekali. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak perlu kecewa. Kita tidak perlu khawatir ketika tidak ada yang membesuk kita, ketika tidak ada yang memperhatikan kita. Firman Tuhan katakan ada Allah yang menilik, ada Allah yang membesuk kita setiap pagi. Jadi biarlah kita mempunyai iman untuk tetap percaya. Meskipun saya tidak dibesuk biasanya dengan tim besuk gereja, atau mungkin kita tidak dibesuk oleh Bapak Gembala, Ibu Gembala, atau pelayan-pelayan Tuhan, tapi kita tetap percaya bahwa lebih daripada manusia membesuk kita, ada Tuhan yang selalu membesuk kita setiap hari. Di dalam Mazmur 31 ayat 8, Mazmur 31 ayat 8, sebab engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku. Jadi ketika Allah menilik kita, ketika Allah mendatangi kita, Allah melihat sengsara kita, Allah memperhatikan kesesakan jiwa kita. Nah, kata sengsara adalah suatu keadaan atau kondisi yang dialami oleh seseorang yang sedang menderita. Baik itu sakit penyakit, baik itu kelemahan, baik itu kesusahan, Allah menilik dan memperhatikan kita. Jadi firman Tuhan kembali mengingatkan kita tidak usah kecewa, kita tidak usah merasa sedih
Bila ada orang yang biasanya memperhatikan kita dan tiba-tiba tidak lagi memperhatikan kita, karena kita punya Yesus yang selalu memperhatikan kesengsaraan kita, memperhatikan kesusahan kita. Di dalam Mazmur 106 ayat 44, namun ia menilik kesusahan mereka ketika ia mendengar teriak mereka. Jadi Allah menilik kesusahan mereka. Bapak Ibu, apa yang menjadi kesusahan kita pada saat ini? Mungkin kesusahan kita, baik itu mungkin pekerjaan kita, usaha kita, kesehatan kita, hubungan kita antara sesama, itu juga diperhatikan dan dilihat oleh Allah. Dan bukan hanya saja Allah menilik, Allah memperhatikan, tapi lebih daripada itu Allah memberi pertolongan. Jadi ketika Allah mendatangi kita, ketika Allah menilik kita, ketika Allah membesu kita, Allah juga memberikan pertolongan. Di dalam Kejadian 6 ayat 12, ketika Allah melihat bumi sungguhlah rusak benar, sebab manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Ini adalah saat atau zaman di mana Nuh hidup. Ketika orang-orang yang ada di sekitar Nuh melakukan kekerasan, melakukan kejahatan, Allah tetap mendapati ada orang benar, yaitu Nuh. Sehingga ketika Allah mau memusnahkan bumi ini, Allah ingat akan Nuh. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, begitu juga keadaan bumi saat ini. Dunia saat ini penuh dengan kekerasan. Bumi saat ini penuh dengan hal-hal yang menakutkan. Terjadi teror di mana-mana. Bahkan kalau saat ini bukan hanya saja kita, bangsa Indonesia yang mengalami pandemi, tapi seluruh dunia mengalami krisis. Tapi di saat krisis ini ada, Tuhan juga tetap ada. Karena apa? Tuhan tetap menilik kita. Tuhan tetap memperhatikan kita. Di dalam Yohanes 17 ayat 15, Aku tidak meminta engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Ini adalah doa Yesus untuk murid-muridnya. Tapi bukan hanya saja murid-muridnya waktu itu, tapi ini juga doa Yesus buat kita. Yesus berdoa agar kita dilindungi dari yang jahat. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, biarlah kiranya renungan firman Tuhan kembali menguatkan iman kita, mengingatkan kita bahwa ada Yesus yang selalu menilik kita, bahwa ada Yesus yang selalu memperhatikan kita, ada Yesus yang selalu peduli dengan kehidupan kita. Dan biarlah ketika Allah menilik kita, Allah mendapati kita sebagai orang-orang yang hidup berkenan di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, renungan firman Tuhan biarlah kiranya memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, karena renungan firman Tuhan pada pagi hari mengingatkan kami bahwa Engkau tetap peduli dengan kami, Engkau tetap memperhatikan kami, Engkau tetap menilik, Engkau tetap mengunjungi kami, Engkau melihat kesusahan kami, Engkau melihat penderitaan kami, Engkau melihat segala persoalan dan masalah yang dihadapi kami. Dan saat ini Tuhan, hamba berdoa, biarlah kiranya Tuhan menguatkan, Tuhan memberikan kesembuhan buat mereka yang sakit, Tuhan memberikan penghiburan buat mereka yang bersusah hati, dan Tuhan memberikan jalan keluar buat mereka yang mengalami jalan buntu. Tuhan memberikan semangat buat mereka yang putus asa. Tuhan, kami berdoa buat bangsa ini, Tuhan tolong kami Tuhan. Tuhan tolong pemimpin-pemimpin yang ada di bangsa kami. Tuhan tolong para aparat-aparat keamanan yang menjaga keamanan. Tuhan tolong Tuhan Yesus mereka yang berdiri di garis depan Tuhan, baik itu perawat, baik itu dokter, tim medis yang ada, Tuhan juga tolong. Tuhan tolong juga setiap Tuhan orang-orang yang percaya kepadamu, agar dalam masa-masa pandemi seperti ini iman mereka tetap kuat, iman mereka tetap teguh di dalam Engkau. Kami percaya Tuhan, ketika Engkau datang menilik kami, ketika Engkau datang mengunjungi kami, Engkau mendapati kami sebagai orang-orang yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang kami minta dan alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.